Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3, kelompok kecil 1, angkatan 38, CPNS Latsar 2026 akan mempresentasikan tentang Asta Cita poin keempat yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Negara yang memiliki SDM berkualitas akan lebih mampu menghadapi tantangan zaman, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kualitas SDM masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas kesehatan yang belum merata, rendahnya penguasaan teknologi, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Asta Cita keempat menekankan bahwa pentingnya memperkuat pembangunan SDM melalui pendidikan, kesehatan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, prestasi olahraga, serta penguatan peran kelompok strategis seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pembangunan SDM bukan hanya soal mencetak tenaga kerja, tapi juga membentuk manusia Indonesia yang unggul, sehat, produktif, dan berkarakter. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Asta Cita ini, mari kita berfokus pada tema Asta Cita keempat. Tema Asta Cita keempat ini berfokus pada upaya membangun Indonesia secara menyeluruh, dan fokus tema ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan, penguatan literasi digital dan inovasi, serta penciptaan partisipasi yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Tema ini penting karena SDM yang kuat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Dalam RPJMN 2025 sampai 2029, pembangunan manusia bertumpu pada 3 pilar. Pertama, pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Arah kebijakannya meliputi percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pendidikan tingkat tinggi, vokasi, dan pengembangan STEM. Juga peningkatan kesehatan dan gizi, penguatan ketahanan kesehatan, pengembangan manajemen talenta nasional, peningkatan kualitas pemuda, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pemenuhan hak penjajah disabilitas dan manusia. Analisa Asta Cita keempat tentang sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan mendasar. Yang pertama, kualitas pendidikan belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah masih kekurangan fasilitas belajar, guru, dan akses teknologi untuk belajar. Yang kedua, masalah kesehatan seperti gizi, buruk stunting, dan keterbatasan layanan kesehatan masih mempengaruhi kualitas tumbuh kembang generasi muda. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang tepat menuntut masyarakat memiliki keterampilan baru, namun belum semua kelompok masyarakat mampu mengikuti perubahan tersebut. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia juga harus memperhatikan aspek kesetaraan sosial. Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas seringkali masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, ataupun kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Jika hambatan-hambatan ini tidak diatasi, maka bonus demografi Indonesia tidak akan optimal dan justru berubah menjadi beban sosial. Nah, dan oleh karena itu, Asta Cita poin keempat perlu dipahami sebagai agenda strategis untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, adaptif, dan berkeadilan. Pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pendidikan anak usia dini, peningkatan kualitas guru, penguatan vokasi, layanan, dan kesehatan yang terjangkau, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan pelayanan publik. Alternatif pemecahan masalah yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan di perbatasan. Selain itu, distribusi guru yang merata dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus menjadi prioritas agar kualitas pembelajaran tidak timpang antar wilayah. Yang kedua, penguatan layanan kesehatan dasar.
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus didukung oleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau, program pencegahan stunting, perbaikan gizi, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Perlu diperkuat agar generasi muda tumbuh sehat dan produktif. Di era digital, masyarakat perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara tepat dan produktif. Pelatihan literasi digital dan penyediaan akses internet yang lebih luas menjadikan solusi penting untuk mengurangi kesenjangan kemampuan digital. Yang keempat, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Kerjasama antar sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri perlu diperkuat agar lulusan siap untuk bekerja. Asta Cita keempat menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Fokus pada pendidikan, kesehatan, teknologi, dan inklusi sosial menunjukkan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten. Indonesia dapat melahirkan generasi yang unggul, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. Materi ini juga menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan saja, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Jika pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan secara serius dan merata, maka Asta Cita keempat dapat menjadi landasan penting bagi kemajuan bangsa.